Baiklah, karena kau sudah sampai, lebih baik aku segera pergi sekarang, ujar Ranto. Janti hanya menjawab dengan anggukan. Diliriknya sekilas pintu kamar Dayang yang sedikit terbuka. Ia bisa melihat gadis remaja itu sedang berbaring di atas ranjangnya. Ranto berjalan menuju kamar Dayang dan menutup pintunya. Semenit kemudian, lelaki itu pun keluar lagi dengan membawa sebuah tas cangklong. Suara raungan motornya yang meninggalkan rumah terdengar saat Janti mulai menyiapkan makanan di dapur. Janti membiarkan kedua keponakannya bermain di samping rumah. Ia sedang ingin sendiri saja di dapur itu. Benaknya terus saja memikirkan perihal surat wasiat yang ditinggalkan sang ayah. Ranto telah pergi tanpa memberinya kesempatan untuk membahas wasiat itu. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Mengabaikannya saja? Tanya Janti dalam hati. Ia benar-benar berada di dalam dilema. Hanya ia dan Ranto yang mengetahui perihal surat wasiat itu, dan lelaki itu masih membawanya. Bila mereka berdua sepakat untuk tak mematuhi isi dari surat wasiat itu, mustahil akan ada orang lain yang tahu. Tapi, apakah melanggar suatu wasiat adalah hal yang bisa dibenarkan? Apakah Janti tega mengingkari dawuh sang ayah? Sepanjang hari, Janti melakukan semua pekerjaan di rumah itu dengan nyaris tanpa berpikir. Hingga saat malam menjelang, di saat ia berbaring di atas ranjang, baru dirasakannya tubuhnya terasa amat lelah setelah memeras tenaganya seharian. Janti hampir terlelap saat mendengar suara pintu dibuka dan ditutup kembali. Dayang berada di dalam kamar ritual sendirian. Tak lama, indera penciuman Janti menangkap aroma dupa dan kemenyan yang baru saja dibakar. Seketika, mata Janti terbuka lebar. Ia cemas sekaligus takut saat mengetahui bahwa keponakannya yang masih berusia belia itu berani melakukan suatu hal yang mistis sendirian. Apa yang ada di benak Dayang? Batinnya. Janti bangkit dan kini duduk di tepi ranjang. Dalam kegelapan, dirabanya tubuh Mirah dan Sugeng yang masih tertidur lelap. Dengan berhati-hati agar tak menimbulkan suara, ia bangkit dari ranjang dan mengendap-endap menuju ke pintu kamar. Dibukanya pintu kamar itu perlahan hingga nyaris tak bersuara. Janti menahan napasnya, namun ia nyaris bisa mendengar degup jantungnya yang bertalu-talu. Kini ia telah berdiri di depan pintu kamar ritual. Hatinya bimbang antara ingin mengetuk atau langsung saja mendorong pintu itu dan menghambur masuk. Ia tak tahu pasti bahwa Dayang mengunci pintu kamar itu atau sekedar menutupnya saja. Janti mendekatkan telinganya ke daun pintu. Tak terdengar suara apapun dari dalam sana. Cukup lama Janti berdiri mematung, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendorong saja pintu itu, sekadar untuk mengintip apa yang Dayang lakukan di sana. Namun saat telapak tangan kanannya nyaris menyentuh pintu itu, tiba-tiba saja daun pintu itu terbuka lebar, disusul oleh munculnya wajah Dayang dengan tatapan matanya yang penuh amarah. "Mau apa kau, bule?" tegurnya
dengan nada tinggi nyaris berteriak. Janti tergagap. Aku hanya ingin memeriksa apa yang kamu lakukan sendirian di dalam kamar ini. Apapun yang aku atau bapak lakukan di kamar ini bukan menjadi urusanmu, bule. Lebih baik kau ndak usah ikut campur. Aku yakin sekali bapak akan marah besar bila aku mengadukanmu karena memata-mataiku di kamar ini. Janti mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Dayang memelankan suaranya. Ia seperti mendengar suara Sugeng yang terbangun dan memanggilnya. Lekas-lekas, Janti kembali masuk ke dalam kamarnya untuk menenangkan Sugeng dan membujuknya untuk kembali tidur. Saat ia kembali berbaring di samping bocah itu, telinganya mendengar Dayang mengunci pintu kamar ritual itu. Lalu berjalan menghentakkan kaki menuju ke kamarnya sendiri dan membanting pintu kamarnya dengan keras. Janti memejamkan mata rapat-rapat saat mendengarnya. Hatinya terasa miris. Subuh hampir menjelang. Janti tak mampu lagi untuk kembali tidur hingga waktunya sang matahari terbit. Hari kedua di rumah itu dimulainya dengan keadaan yang masih sangat lelah dan mengantuk akibat kurang tidur semalam. Janti keluar dari kamarnya. Diliriknya kamar Dayang yang masih tertutup rapat. Semenjak ada kamar ritual itu, Dayang selalu bangun saat lewat tengah hari. Gadis itu terlalu sering berada di dalam kamar ritual itu saat malam tiba, dengan atau tanpa sang ayah. Ia hanya akan keluar dari kamarnya untuk ke kamar mandi. Makan pun selalu dilakukannya di dalam kamarnya. Dayang tak pernah ingin mengobrol dengan Janti. Bahkan, gadis itu juga selalu mengusir adik-adiknya bila mereka memasuki kamarnya. Pintu kamar itu sekarang lebih sering terkunci dari dalam. Hingga hari keempat, Ranto belum juga kembali ke rumahnya. Tiap malam, Janti masih saja mendengar Dayang membuka dan menutup pintu kamar ritual itu. Ia tak lagi ingin tahu apa yang dilakukan keponakannya di dalam kamar itu. Janti tak ingin memicu pertengkaran dengan gadis itu, apalagi dengan Ranto. Entahlah, meski Ranto sama sekali tak pernah menunjukkan sikap kasar, namun ia juga bukanlah seorang lelaki yang ramah dan mudah berbincang dengan siapa saja. Ada sesuatu pada diri Ranto yang membuat Janti sungkan dan berusaha berbicara seperlunya saja dengan lelaki itu. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin sang ayah mempunyai ide untuk menyuruhnya menikah dengan kakak iparnya itu. Malam semakin larut. Janti terjaga saat mendengar suara yang asing di telinganya. Suara langkah mondar-mandir di ruang tengah dan lorong rumah. Ia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Namun, suara itu tak terdengar lagi. Janti merasa itu hanyalah halusinasinya belaka. Ia pun mulai kembali memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki yang berat dan terseret-seret. Janti menjadi waspada. Pelan, ia mencoba duduk dan mendengarkan dalam kegelapan. Ia tak dapat melihat apa-apa, pun tak berani menyalakan lampu minyak yang terletak di atas meja di sebelahnya. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Ia yakin sekali itu bukanlah langkah Dayang. Keponakannya itu selalu berjalan dengan langkah cepat dan menghentak, seperti orang yang sedang merajuk.
Namun itu pun bukan langkah kaki Ranto. Janti hafal betul cara lelaki itu berjalan. Lagi pula, bila lelaki itu memang sudah pulang, Janti sama sekali tak mendengar suara berisik sepeda motor tuanya. Apakah itu suara langkah kaki pencuri yang hendak menyatroni rumah ini? Apa yang hendak dicuri dari rumah sederhana yang tak berisi satupun barang mewah ini? Batin Janti. Sedetik kemudian, Janti terkesiap. Bila bukan seorang pencuri, bisa saja itu adalah orang yang hendak berniat jahat untuk mencelakai atau bahkan memperkosa dirinya atau Dayang. Janti menjadi sangat ketakutan. Ia berada sekamar dengan Mirah dan Sugeng, sedangkan Dayang selalu sendirian. Entah saat ini ia sedang berada di dalam kamarnya atau di dalam kamar ritual itu. Janti merasa bertanggung jawab atas keselamatan ketika keponakannya itu. Wajah mendiang Sumiati dan Ki Jalasetra tiba-tiba terlintas begitu saja di pelupuk matanya. Ia tak ingin mengecewakan mereka. Segera saja, Janti memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia berniat untuk langsung berlari ke dapur dan mengambil benda apa saja yang ada di sana untuk ia gunakan sebagai alat membela diri. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Namun, Janti tak sepenuhnya yakin bahwa orang jahat itu telah meninggalkan rumah ini. Entah di kamar mana Dayang sekarang berada, karena pintu kamar tidurnya dan kamar ritual itu sama-sama tertutup dengan rapat. Janti tak ingin mengambil resiko mengetuk pintu-pintu itu atau memanggil nama Dayang. Janti hanya berharap bahwa di kamar manapun gadis itu berada, ia tak lupa mengunci pintunya dari dalam. Dengan menahan napas dan telapak kaki telanjang yang berjalan berjinjit, Janti membuka pintu kamarnya sedikit. Ia mengintip ke lorong dan ruang tengah yang gulita. Matanya mulai terbiasa di dalam kegelapan. Namun, ia sama sekali tak melihat gerakan apapun yang mencurigakan. Janti meraba-raba papan kayu dinding sepanjang lorong menuju ke dapur. Suasana rumah begitu hening. Namun, bulu kuduk dan lengan Janti meremang. Ia merasakan sesuatu yang ganjil dan tak biasa. Janti berjalan berjingkat-jingkat, seraya mencoba mengingat-ingat di mana ia menyelipkan golok atau linggis besi untuk mengupas kelapa. Seketika ia teringat, golok masih berada di belakang rumah, di atas tumpukan kayu bakar yang belum selesai dibelahnya tadi sore. Ia menyesali keteledorannya meninggalkan senjata itu di luar rumah, apalagi di saat genting seperti ini. Lalu di manakah linggis besi itu? Biasanya ia menyandarkannya di dekat gentong air. Itu berarti Janti harus menyeberang dapur untuk mengambil linggis itu. Sementara ia sama sekali tak tahu di manakah penyusup itu sekarang. Ia tiba di ujung lorong. Janti masih belum mendengar lagi suara apapun yang mencurigakan. Namun, ia tetap bertekad mengambil benda apapun untuk mempertahankan diri dan membawanya ke dalam kamar. Suasana dapur pun gelap, seperti bagian rumah yang lainnya. Janti berdiri beberapa detik di sana, memastikan keadaan telah aman. Tak ada suara apapun lagi. Mungkin penyusup itu telah pergi. Janti meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia ingin memastikan bahwa pintu dapur masih terpasang palang kayu dari dalam. Juga tak ada celah di antara dinding kayu dan atap genteng
yang bisa digunakan untuk menyusup. Setelah dirasa aman, dengan mengandalkan daya ingatnya, Janti melangkah dalam kegelapan. Ia menghampiri lemari kayu untuk meraih lampu minyak dan korek api. Ia menggumam lega saat jemarinya berhasil menyentuh kedua benda itu. Dengan sekali gesek, sebatang korek kayu pun berhasil menyala dan memindahkan apinya ke atas sumbu benang di lampu minyak. Cahaya api kekuningan menerangi area dapur yang tak seberapa luas itu. Janti meletakkan lampu minyak itu di atas meja dapur. Lalu, ia berjalan ke arah pintu untuk mengambil linggis besi dan memeriksa palang pintu kayu. Pintu itu masih dalam keadaan seperti semula saat ia menguncinya petang tadi. Posisi palangnya tak ada yang bergeser. Lalu, bagaimana penyusup itu bisa masuk dan keluar lagi? Apakah melalui pintu depan? Janti pun menjadi panik. Bisa saja saat ini penyusup itu sedang berada di ruang tamu atau ruang tengah. Ia pasti masuk melalui pintu depan. Meski Janti telah mengunci pintu itu, namun bisa saja Dayang kembali membukanya dan lupa menguncinya lagi, bukan? Janti meninggalkan lampu minyak yang masih menyala di dapur. Dengan tangan kanan menggenggam linggis besi, ia kembali menyusuri lorong menuju ke arah depan rumah. Siluet bayangan tubuhnya tampak memanjang di sepanjang lorong. Bentuknya mirip belalang sembah dengan tungkai dan lengan yang kurus dan panjang. Janti menyipit, menajamkan matanya. Jantungnya kian berdetak kencang, seolah memukul-mukul sangkar rusuknya. Ia ketakutan, sekaligus bertekad besar untuk melindungi ketiga keponakannya. Ia membayangkan sosok penyusup itu. Apakah seorang lelaki yang kekar? Atau berpostur biasa saja? Apakah penyusup itu akan kabur saat melihatnya? Ataukah justru sedang menunggu dalam kegelapan dan bersiap menyerangnya? Janti gemetaran memikirkan kemungkinan yang terakhir. Kini ia berada kembali di depan pintu kamarnya. Janti berhenti, kembali memasang telinga. Terdengar sebuah suara gesekan samar, namun mampu membuat darah Janti tersirat. Ia ingin membentak, namun takut bila Dayang keluar dari kamar atau membuat Sugeng dan Mirah terbangun hingga membuat keadaan menjadi kacau balau. Ia harus berani menghadapi penyusup itu sendiri saja. Janti meneruskan langkah ke ruang depan. Tak ada siapapun di sana. Kini degupan jantungnya semakin meledak-ledak. Janti yakin sekali penyusup itu sedang berada di ruang tamu. Ia sama sekali belum meninggalkan rumah ini. Dengan waspada, Janti mengendap-endap menuju ke ruang tamu. Pintu depan masih tertutup. Namun, di ruang tamu, ia melihat sosok penyusup itu. Bukan seorang lelaki kekar, bukan pula hanya satu orang. Janti terperangah, lututnya mulai goyah.